Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GS Channel ya teman-teman ya, atau GERD Sehat Channel ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tetap ya seputaran asam lambung. Dan sebelum saya video ini mulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya, agar apa? Agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, bagaimana kabar kalian semua yang sedang sakit asam lambung ya? Saya harap kalian hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan mungkin tahun demi tahun ya. Semoga kalian cepat sembuh ya teman-teman ya. Saya hanya bisa berdoa lewat ucapan saja teman-teman. Dari kata-kata ini semoga kalian itu bisa sembuh dan cepat pulih, bisa kembali lagi beraktivitas seperti dulu ya teman-teman ya, waktu kalian masih belum sakit, jatuh sakit gitu. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang asam lambung ya. Cuman sebelum itu saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya, yang mana teman kita ini sakit asam lambung juga teman-teman, tapi beliau udah lumayan lama, kayaknya udah sekitar 4 bulanan ya sakitnya. Yaitu ada yang komen begini, ini dari Mas Arif komenannya ya teman-teman ya. Ini udah saya cantumkan ya. Kalau kalian mau baca juga komenannya ini ya, ini kalian baca ini. Dia tanya begini teman-teman, Bang numpang tanya, apakah minum obat penurun asam lambung berbahaya? Teman-teman, sebenarnya begini, obat-obatan itu fungsinya cuman meredakan sementara teman-teman ya, meredakan sementara. Kalau teman-teman itu misalkan sakitnya baru sehari, 2 hari, 3 hari gitu, terus mengikuti saran-saran yang ditunjuk oleh dokter, petunjuknya dokter, itu menurut saya itu sangat baik teman-teman ya. Misalkan kalian itu baru sakit, ya anggaplah 1 minggu pertama gitu tuh ya, menurut saya itu kalian ngikutin saran dokter itu saran yang terbaik teman-teman untuk sementara waktu ya. Tapi kalau udah lewat dari 3 bulan 4 bulan gitu sakitnya, terus kalian masih minum obat seperti yang di pertanyaan ini, di pertanyaannya Mas Arif ini ya, menurut saya itu kurang baik teman-teman ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena obat-obatan itu seperti yang kata saya yang tadi, obat-obatan itu fungsinya hanya menurunkan saja, menurunkan gejalanya itu ya, ketika tiba-tiba naik gitu, uh, kalian minum obat gitu ya, habis itu paling 10 sampai 15 menit kemudian hilang tuh biasanya teman-teman ya. Sewaktu itu aja, mungkin sehari itu aja mungkin ya, misalkan kalian pagi itu minumnya, mungkin sampai malam aja itu obat itu bertahan begitu teman-teman, dan besok paginya auto kambuh lagi begitu teman-teman ya, begitu ya. Jadi eh kesimpulannya, obat-obatan itu tidak baik untuk dikonsumsi jangka lama ya, jangka panjang, apalagi yang udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya, itu tidak baik ya teman-teman ya. Bahkan akan bikin kalian itu menderita ya, menderita asam lambung ini lama banget ya bahkan ya. Kalau kalian seperti itu ya, seperti yang ditanyain Mas Arif ini, itu bahkan bisa lama banget teman-teman ya, bertahun-tahun bahkan ya, bahkan bertahun-tahun. Loh tapi bang, kalau nggak minum obat sakit perutnya, nyilu, nggak bisa nahan nih, bahkan merinding semua. Nah, makanya saya kemarin di video saya yang kemarin, yang ini nih videonya, itu saya menyarankan kalian untuk endoskopi begitu loh. Kenapa? Ya biar kalian tahu kondisi tubuh kalian. Tapi kalau kalian nggak punya uang, endoskopi itu mahal ya teman-teman ya, mahal loh. Kalau kalian nggak punya uang, ya ikutin cara-cara saya, saran saya begitu. Karena apa? Karena saya udah pernah ngalamin
yang kalian rasain, yang kalian derita ini udah pernah ngalamin dulu, yaitu 2000, kurang lebih 2003 sampai 2004, terus di 2000 berapa ya, di 2015 16, terus terakhir 2020 2021. Itu begitu teman-teman ya. Jadi jangan minum obat ya. Untuk yang udah agak lama, pokoknya udah lebih dari 2 bulan 3 bulan tuh jangan dah ya, jangan minum obat. Saya tidak menyarankan kalian minum obat. Nah itu ini pesan saya ya untuk kalian ya, dan juga ke Mas Arif juga ini ya. Jangan nih Mas ya, bisa kecanduan nanti Mas. Kayak ya kayak orang kena narkoba gitu. Kalau cuman sekali mungkin nggak akan kecanduan, tapi kalau udah keseringan maka akan kecanduan. Kambuh dikit minum obat, kambuh dikit minum obat. Nah nanti itu kecanduan Mas Arif ya. Nah untuk teman-teman yang lain jangan lupa komen seperti Mas Arif ini ya teman-teman ya. Saya akan bahas juga ya. Jadi obat-obatan obat-obatan untuk penderita asam lambung itu tidak baik jika digunakan jangka panjang ya, jangka yang lama itu tidak baik. Janganlah, saya tidak menyarankan itu. Kalau kalian pingin sembuh, jangan minum obat-obatan ya, berhenti. Terus yang saya akan bahas itu sekarang ada 3 teman-teman ya, yang tentang asam lambung ini. Maka teman-teman tolong simak ya video ini ya sampai selesai ya. Yang pertama itu ya teman-teman ya, yang akan saya bahas, asam lambung lama untuk sembuh. Nah itu dah, asam lambung bener. Ini yang pertama ya, asam lambung itu akan lama untuk sembuh. Contohnya ini mertua saya teman-teman, bapak dari istri saya ini ya, ya mertua saya lah, bapakku juga begitu. Beliau itu udah lama juga teman-teman sakitnya. Tapi ya sesuai dengan pertanyaannya Mas Arif, apakah berbahaya orang yang sakit asam lambung minum obat yang penurun asam lambung? Nah jawabannya ya ini dah, mertua saya ini jawabannya, keluarga saya ini. Beliau sakit asam lambung lama banget teman-teman. Ya karena apa? Karena beliau gak kuat, gak tahan dengan efek samping dari asam lambung tersebut. Dan beliau itu ketika kambuh dikit minum obat, habis makan langsung berbaring. Pokoknya kalau nggak salah itu yang saya perhatiin, makan sekarang nih 10 sampai 15 menit itu kan pasti ada rasa teman-teman ya. Kalau orang sakit asam lambung pasti ada efeknya tuh. Kenapa kok seperti itu? Ya karena kalian itu mengkonsumsi lewat tenggorokan. Nah siapa tahu di tenggorokan ada iritasi, di otot esofagus ada iritasi, di klep sphincter penghubung antara otot esofagus dan lambung kalian, siapa tahu di situ ada luka atau tukat atau iritasi begitu. Jadi ketika tersentuh oleh makanan yang agak kasar, maka efeknya juga kayak gitu teman-teman, akan kambuh begitu ya. Jadi jangan kaget. Berbeda dengan mertua saya teman-teman, ketika habis makan sakit katanya perut sakit gitu dia bilang. Habis itu dia minum obat. Padahal sebagai mantu saya udah ngingetin terus, tapi beliau nggak mau peduliin kata-kata saya gitu. Padahal saya udah pernah ngalamin, itu pun ketiga kalinya dulu ya. Begitu teman-teman. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Ingat, asam lambung itu jika kalian salah menanganinya atau mengatasinya akan lama teman-teman ya. Itu resikonya ya kalau orang sakit asam lambung. Berbeda sama penyakit lain, sakit kepala, flu, pilek, batuk, kalian minum obat besok 2 atau 3 hari hilang. Begitu ya teman-teman ya. Kalau asam lambung enggak. Kenapa saya tadi nyaranin jangan minum obat itulah, karena kalian akan kecanduan seperti mertua saya begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman, asam lambung itu tidak menular teman-teman ya. Kalian boleh makan satu piring dengan istri, pacar, orang tua, adik misalkan gitu, boleh kalian makan. Tapi asalkan makanannya itu hindari yang namanya pedas, santan, kayak gitu ya, yang berminyak-minyak lebih. Dimanapun berminyak pasti ada. Jadi kalau misalkan kalian makan tidak pingin kena yang berminyak,
saya saranin kalian pakai margarin, merek apapun margarin itu pakai itu. Misalkan nih mau goreng telur, misalkan pakai margarin. Mau goreng ikan, pakai margarin boleh, tapi margarinnya banyak biasanya kalau goreng ikannya. Nah kalau misalkan goreng ikan ya pakai minyak biasa nggak apa-apa teman-teman, tapi harus ditiriskan dulu, tunggu kering ya, tunggu kering dulu. Kalau dulu saya gini teman-teman, ketika saya makan ikan ya, ikan saya sobek itu, nanti itu kan pasti ada minyaknya dalam, aku lap tuh pakai tisu teman-teman, begitu. Itu cara saya dulu ya kalau makan ikan gitu ya teman-teman ya. Untungnya nih yang kedua yang saya bahas tuh asam lambung tidak menular untungnya ya itu. Jadi kalian bebas lah kumpul sama orang-orang yang sehat tuh, bebas, sering-sering kumpul ya teman-teman ya, sama teman-teman yang lain tuh sering-sering kumpul lah. Terus yang terakhir nih teman-teman, asam lambung ini tidak mudah untuk diobatin teman-teman ya. Yang terakhir ini asam lambung itu tidak mudah untuk diobatin. Balik lagi berarti ke pertanyaannya Mas Arif, berbahaya tidak? Jawabannya kalau kalian sering itu akan kecanduan. Berbahaya ya enggak sih, cuman kecanduan setelah itu lama sakitnya gitu. Kalau udah kecanduan sama obat udah alamat tuh untuk sembuhnya itu bisa dibilang dari 1 sampai 10, 2 mungkin kesembuhannya itu teman-teman ya. Sisanya tinggal nungguin sakitnya, ngerasain sakitnya dah begitu. Kalau orang yang sering minum obat ya itu ya resikonya orang minum obat-obatan ketika sakit asam lambung ya lama sakit kalian loh. Terus misalkan saya nih sakit asam lambung nih sekarang nih, terus tiba-tiba saya tuh pilek, miler, flu, apa penyakit apa gitu. Nah kalau kalian terjadi seperti itu, saran saya kalian tuh harus ke dokter. Dok, misalkan contoh saya sakit kepala dok, berapa hari, 2 hari 3 hari nggak hilang-hilang dok, atau flu, pilek, batuk udah 3 hari nggak hilang-hilang, miler bahkan, misalkan seperti itu misalkan. Nah kalian adu dah sama dokter itu, curhatlah sama dokter itu. Dok, saya pingin sembuh nih dari pilek, tapi saya sakit asam lambung, begitu. Harus ngomong seperti itu teman-teman ya, nggak boleh malu. Tapi saya sakit asam lambung dok, minta tolong ya dok ya obatnya yang aman untuk lambung saya. Nah, ketika kalian ngomong seperti itu, dokter itu langsung menanggapi positif teman-teman. Oh iya, anak ini punya asam lambung, seperti itu. Jadi ketika kalian sakit asam lambung, pas sakit penyakit yang lain, maka obat yang kalian akan obat yang dari dokter itu biasanya dokter itu akan memberikan obat yang terbaik untuk diri kalian agar kalian sembuh dari penyakit yang lain, misalkan kayak miler gitu atau batuk pilek gitu. Obat itu akan aman untuk lambung kalian teman-teman, juga akan aman ya. Karena apa? Karena kalian udah ngasih tahu. Karena kalian udah ngasih tahu ya keluhan kalian gitu. Bahkan dokter itu akan membaca gitu keadaan kalian seperti apa gitu. Tenang teman-teman ya, teman-teman semua ini tenang. Kalau kalian kayak gitu ya, kalau ada penyakit lain datang gitu, datanglah ke dokter. Jangan beli obat batuk yang ada di apotik, ada di toko-toko, itu jangan ya. Ke dokter aja kalau terjadi seperti itu. Karena apa? Karena ada resep yang akan kalian terima dari dokter, begitu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe ya, dan like dan komen apa yang kalian jadi keluhan kalian, komen ya. Nanti saya akan bahas seperti keluhannya Mas Arif ini atau pertanyaannya Mas Arif ini ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang sakit. Saya Holili, saya doain kalian semoga cepat sembuh, dan saya akhiri video saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.